Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B grup dari kelas AKLK akan mempresentasikan materi mengenai intercompany profit transaction bonds. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadila Sasalabila dengan MPM Mahir 205, lalu ada Egidia Renata dengan MPM Mahir 210, lalu dengan saya sendiri Adinda Egawati dengan MPM Mahir 213, lalu ada Aziza Ramadhani dengan MPM Mahir 215, lalu ada Arini Amanda dengan MPM Mahir 218, dan yang terakhir ada Fatona Nur Hasana dengan MPM Mahir 225. Oke, materi pertama ada intercompany bonds transaction. Jadi, saat obligasi diterbitkan, nah nilai kewajiban obligasi itu mencerminkan suku bunganya pada pasar saat itu. Nah, jika suku bunga pasar berubah setelahnya, maka timbul perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar obligasi. Nah, jika suku bunga naik, nah nilai pasar obligasi turun. Nah, ini tuh dapat menimbulkan keuntungan yang tidak diakui. Nah, demikian juga sebaliknya. Jika suku bunga turun, maka nilai pasar itu naik, nah itu dapat menimbulkan kerugian yang tidak diakui. Nah, kecuali jika perusahaan memilih opsi wajar atau fair value option, maka keuntungan atau kerugian ini tuh tidak dicatat dalam laporan laba rugi, tetapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sesuai GAAP ASC 825/1015. Oke, selanjutnya jika opsi nilai wajar atau fair value option itu tidak digunakan, maka perusahaan penerbit dapat mengakui keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui atas obligasi yang beredar dengan cara melunasi atau menarik kembali obligasi tersebut. Nah, induk perusahaan yang mengendalikan semua keputusan terkait pelunasan utang dan keputusan lainnya untuk entitas konsolidasi memiliki beberapa opsi sebagai berikut. Nah, keuntungan dan kerugian konklusif atas obligasi yang pertama yaitu keuntungan dan kerugiannya direalisasi dari sudut pandang komunikasi. Lalu yang kedua itu yang timbul ketika suatu perusahaan membeli obligasi dari afiliasi. Lalu yang ketiga itu dari entitas lain, dan yang keempat itu dengan harga yang berbeda dari nilai buku obligasi tersebut. Nah, tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul dalam pembelian obligasi afiliasi pada nilai buku atau dari pinjam meminjam langsung antar afiliasi. Oke, yang pertama itu penerbit, baik induk maupun anak perusahaan itu dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan melunasi obligasinya sendiri. Nah, yang kedua, penerbit, baik induk maupun anak perusahaan itu dapat meminjam uang dari entitas yang tidak berafiliasi dengan suku bunga pasar, lalu menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasi sendiri. Nah, opsi ini disebut refunding. Lanjut, yang ketiga, itu penerbit dapat meminjam uang dari afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasinya sendiri. Dan yang terakhir itu yaitu sebuah afiliasi induk atau anak perusahaan itu dapat membeli obligasi penerbit dari pihak luar. Dalam hal ini, obligasi dianggap telah dilunasi secara konstruktif. Lalu, 3 opsi pertama untuk menghasilkan pelunasan biaya secara nyata. Nah, jika penerbit tidak menggunakan opsi nilai wajar, maka penerbit itu akan mengakui keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui dalam ketiga situasi tersebut, dan memasukkannya secara tepat dalam perhitungan laba bersih konsolidasi. Nah, opsi keempat, menghasilkan pelunasan secara konstruktif. Artinya, obligasi itu dianggap telah dilunasi untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi karena investasi obligasi dan kewajiban obligasi antara induk dan anak perusahaan saling mengeliminasi. Nah, selisih antara nilai buku kewajiban obligasi dan harga beli investasi obligasi itu dianggap
sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan keuangan konsolidasi dan juga diakui sebagai keuntungan atau kerugian in, uh, oleh induk berdasarkan metode ekuitas. Nah, namun keuntungan atau kerugian ini tuh tidak diakui dalam pembukuan pihak penerbit obligasi karena obligasi tersebut memiliki sebagai investasi oleh afiliasi pembeli. Oke, selanjutnya yaitu constructive gains and loss on intercompany bonds. Nah, jika harga yang dibayarkan oleh suatu afiliasi untuk memperoleh utang dan afiliasi lain lebih tinggi dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi, maka terjadi kerugian konstruktif atas pelunasan utang. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi yang pertama itu yaitu keberuntungan dan kerugiannya direalisasikan dari sudut pandang konsolidasi. Lalu yang kedua itu yang timbul ketika suatu perusahaan membeli obligasi dari afiliasi. Yang ketiga itu dari entitas lain. Yang keempat itu dengan harga yang berbeda dari nilai buku obligasi tersebut. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian obligasi afiliasi pada nilai buku atau pinjam-meminjam langsung antar afiliasi. Nah, berikut ada dua pendekatan untuk constructive gains and loss on intercompany bonds. Nah, yang pertama itu yaitu par value theory. Nah, jadi beberapa ahli akuntansi itu berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif dari transaksi obligasi antar perusahaan afiliasi itu sebaiknya dilakukan antara afiliasi pembeli dan penerbit berdasarkan nilai nominal obligasi. Nah, selanjutnya yaitu agensi teori. Nah, ini tuh teori yang menjelaskan di mana afiliasi yang membeli obligasi antar perusahaan itu bertindak sebagai agen dari penerbit berdasarkan arahan dari manajemen induk perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika obligasi parent itu dibeli oleh anak atau biasa yang kita kenal dengan upstream. Nah, di sini udah diketahui ya bahwa diilustrasikan Sun itu dimiliki 70% oleh PAM. Dan saat pembelian obligasi itu jurnalnya Sun akan membuat jurnal investasi in PAM sebesar 950, yaitu yang tertera dalam soal nilai obligasinya yang dibeli pada cash 950. Nah, lalu untuk wallpaper entry-nya untuk mengeliminasi antar investment dan liability antar company itu ini jurnalnya seperti yang di bawah sendiri itu. Jadi kayak 10% itu didapatkan dari ya udah 1 juta itu dikalikan 10% gitu. Nah, nanti bakalan ketemu 10.000 sekian 10.000 gitu. Nah, itu dijumlahkan dengan 1 jutanya tadi. Lalu investment ini nilai investasinya gain-nya itu 60 tertera pada soal. Nah, lalu kita juga perlu mencatat amortisasi dari tingkat suku bunganya dari obligasi tersebut. Ini yang di atas ini tuh ada pencatatan jurnal untuk setiap perusahaan. Jadi PAM akan mencatat bond payable-nya itu sebesar 10.080.000 dan interest expense-nya 980. Lalu di Sun itu akan mengalami penurunan kenaikan investasi yaitu 960. Nah, penjelasan ini juga sudah saya lampirkan di sininya. Lalu lanjut kepada jurnal konsolidasinya. Nah, ini jurnal konsolidasinya itu setelah mengerjakan amortisasi dari nilai suku bunganya, maka kita akan menemukan
angka-angka untuk mengerjakan jurnal konsolidasi A, B, dan F. Dan terakhir itu kita dapat mengerjakan jurnal konsolidasi secara keseluruhan, lalu mengintegrasikannya kepada laporan keuangan konsolidasi akhir tahunnya. Gitu. Nah, untuk sejauh ini jurnal konsolidasinya itu tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya. Ini hanya diselaraskan aja poin A, B, dan C-nya itu diselaraskan dengan kegiatan jual beli bonds itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai constructive gains and loss on intercompany bonds. Nah, jadi constructive gains dan loss itu terjadi ketika afiliasi membeli obligasi afiliasi lain dari pihak luar dengan harga yang berbeda dari nilai buku obligasi tersebut. Nah, jika harga beli lebih tinggi dari nilai buku, maka terjadi constructive loss. Nah, jika lebih rendah, maka timbul constructive gain. Nah, keuntungan atau kerugian ini itu diakui dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, tetapi tidak dicatat dalam laporan keuangan individual masing-masing entitas. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian jika obligasi dibeli pada nilai buku ataupun terjadi transaksi pinjam-meminjam langsung antar afiliasi. Nah, dalam hal pengalokasian gain atau loss, itu terdapat dua pendekatan teori yang digunakan. Par value teori membagi keuntungan ataupun kerugian berdasarkan nilai nominal obligasi antara afiliasi pembeli dan juga penerbit. Sementara agensi teori menganggap afiliasi pembeli itu bertindak sebagai agen dari penerbit, sehingga seluruh gain atau loss itu dialokasikan kepada penerbit. Nah, agensi teori itu dianggap lebih unggul secara konseptual karena menekankan substansi ekonomi transaksi daripada bentuk formalnya. Nah, dalam bab ini, pendekatan agensi teori itu digunakan dengan contoh anak perusahaan membeli obligasi induk dan induk membeli obligasi anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh pertama, yakni di mana akuisisi obligasi itu oleh anak perusahaan. Nah, contohnya, Sun Corporation yang 80% dimiliki oleh Pop Corporation membeli obligasi Pop senilai 200.000 di pasar terbuka seharga 209.000 pada 31 Desember 2016. Transaksi ini tuh menyebabkan pensiun konstruktif atas obligasi dan kerugian konstruktif sebesar 9.000. Karena ini adalah transaksi downstream, seluruh kerugian itu dibebankan kepada induk, yaitu POP. Nah, POP mencatat penyesuaian itu dengan jurnal, yakni ada pendapatan dari SON di debit sebesar 9.000 dan juga ada investasi pada SON sebesar 9.000 di kredit. Nah, kerugian 9.000 ini muncul di laporan laba rugi konsolidasian POP dan SON tahun 2016. Obligasi 10% itu dilaporkan sebesar 1.800.000 dalam neraca konsolidasian per 31 Desember tahun 2016. Nah, penyesuaian dalam kertas kerja untuk mengeliminasi saldo timbal balik ini adalah yang pertama ada kerugian atas pensiun konstruktif obligasi di debit sebesar 9.000, lalu ada obligasi 10% yang masih harus dibayar di debit sebesar 200.000, dan juga ada investasi dalam obligasi sebesar 209.000 di kredit. Nah, penyesuaian ini itu bertujuan untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi saldo obligasi timbal balik. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, yakni di mana akuisisi obligasi anak oleh induk perusahaan. Sun Corporation yang 80% sahamnya dimiliki oleh Pop Corporation menerbitkan obligasi senilai 2 juta pada 30 Desember 2015. Pada 31 Desember 2016, Pop membeli obligasi SON senilai 200.000 di pasar terbuka dengan harga 209.000. Transaksi ini mengakibatkan pensiun konstruktif atas obligasi senilai 200.000 dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 bagi entitas konsolidasi. Karena transaksi ini bersifat upstream, hanya 80% kerugian dibebankan kepada pihak pengendali yakni POP. Nah, maka dari itu POP mencatat penyesuaian kerugian sebesar 7.200 melalui jurnal berikut, yakni terdapat pendapatan dari SON sebesar 7.200 debit dan juga ada investasi pada SON sebesar 7.200 di kredit, yakni mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi milik SON. Nah, penyesuaian dalam kertas kerja tahun pembelian obligasi antar perusahaan itu sama seperti pada pembelian obligasi oleh anak, yakni seperti contoh yang pertama tadi. Nah, namun penurunan laba bersih konsolidasi sebesar 7.200 itu berasal dari kerugian 9.000 dikurangi
bagian non-pengendali sebesar 1.800. Nah, jika anak perusahaan adalah penerbit obligasi atau upstream, maka laba atau rugi intercompany itu dialokasikan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Nah, dalam konsolidasi satu baris, induk itu hanya mengakui porsi proporsionalnya atas kerugian konstruktif tersebut. Selanjutnya kita akan membahas efek on consolidated statement in subsequent years atau tentang pengaruh obligasi antar perusahaan terhadap laporan keuangan konsolidasi di tahun-tahun setelah transaksi, melanjutkan dari materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, PAM dan SAN adalah dua entitas dalam satu grup. Jadi, memiliki hubungan induk dan anak di mana PAM adalah induk dan SAN adalah anaknya. Nah, PAM dan SAN terlibat dalam transaksi obligasi antara perusahaan atau intercompany bonds. Jadi, PAM membeli obligasi yang diterbitkan oleh SAN, di mana SAN menerbitkan obligasi sehingga mencatat utang obligasi pada liability, dan PAM membeli obligasi lalu mencatatnya sebagai investasi obligasi atau aset. Nah, tapi dalam laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan laporan keuangan induk dan anak, transaksi antar perusahaan harus dieliminasi karena tidak mencerminkan transaksi dengan pihak luar. Jadi, sebagai contoh, di sini PAM mencatat pendapatan bunga sebesar $98.000 dan SAN mencatat beban bunga sebesar $110.000. Tetapi ada perbedaan sebesar $12.000 yang merupakan penyesuaian atas laba investasi oleh PAM karena harga obligasi di atas nilai nominal atau ada perbedaan dalam perhitungan suku bunga efektif. Nah, sehingga dilakukanlah penyesuaian konsolidasi seperti yang ada pada jurnal penyesuaian yang di sebelah kanan pada tanggal 31 Desember 2018, di mana akunnya adalah interest income, interest payable, dan 10% bonds payable pada interest expense, interest receivable, investment in PAM bonds, and investment in SAN. Nah, interest income ini disesuaikan sebesar $110.000, di mana itu dari eliminasi pendapatan bunga antar perusahaan. Lalu, interest payable yaitu eliminasi bunga yang harus dibayar sebesar $50 dan $50.000 dan 10% bonds payable dari SAN sebesar $1.600.000 dieliminasi hutang obligasi. Nah, selanjutnya ada interest expense, di mana itu dari eliminasi beban bunga sebesar $98.000 dan interest receivable pada akun PAM dari eliminasi piutang bunga sebesar $50.000 dan investment in PAM bonds dari SAN sebesar $970.000 dari eliminasi investasi di obligasi PAM. Dan yang terakhir yaitu investment in SAM sebesar $48.000, yaitu sisanya sebagai penyesuaian ke akun investasi PAM. Nah, lalu mengapa ada $48.000 ke akun investment in SAN? Karena SAN mencatat obligasi sebesar $970.000 sebagai aset dan PAM mencatat obligasi sebesar $1.006.000 sebagai liabilitas. Sehingga selisih total eliminasinya jika dikurangkan yaitu sebesar $48.000 yang dicatat ke akun investasi PAM di SAN agar sesuai dengan ekuitas SAN. Nah, ini untuk mencerminkan bahwa akun investasi PAM di SAN melebihi nilai buku ekuitas SAN karena adanya constructive gain pada tahun 2017. Lalu, penyesuaian di tahun-tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2019 sampai 2021, di mana tiap tahun tetap mengeliminasi transaksi yang sama, namun nilai investasi insan akan berubah. Seperti tahun 2019, penyesuaian investasinya 36.000, di tahun 2020 sebesar 24.000, dan di 2021 sebesar 12.000. Nah, angka ini nantinya terus menurun seiring mendekati tanggal jatuh tempo obligasi. Lalu, di bawah sebelah kanan itu juga ada tabel, di mana yaitu adalah buku dari PAMS, yaitu penjelasan mengenai bukunya setiap tahun, yaitu interest expense-nya sebesar $980.000 setiap tahun, di mana ini adalah bunga yang diakui oleh PAM setiap tahun atas obligasi yang diterbitkan oleh SAN dan dibeli oleh PAM. Lalu interest payable sebesar $500 setiap tahun dicatat, itu adalah bunga yang masih harus dibayar atau accrued interest pada akhir tahun oleh PAM. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam sistem akuntansi akrual ada bunga yang jatuh tempo tetapi belum dibayar pada per 31 Desember. Dan yang terakhir yaitu bonds payable turun dari $10.060.000 menjadi $10 juta, di mana ini menunjukkan adalah jumlah utang obligasi yang dicatat oleh PAM dalam pembukuannya. Nah, nilai obligasi ini awalnya sebesar $10.060.000 turun sebesar $20 setiap tahun sampai menjadi $10.000 di tahun 2021. Artinya, PAM membeli obligasi lebih mahal dari nilai nominal, yaitu membayar premium bukan diskonto atau koreksi dari penjelasan sebelumnya. Nah, premium ini diamortisasi setiap tahun sebesar $20.000 yang mengurangi nilai tercatat obligasi di buku PAM. Nah, selanjutnya yaitu Parent Purchase Subsidiary Bonds. Jadi, POP Corporation memiliki 90% saham dengan hak suara di Sun Corporation. POP membeli saham tersebut bertahun-tahun yang lalu senilai dengan $9.225.000. Saat itu nilai buku Sun adalah $10 juta dengan laba ditahan sebesar $250.000. Lalu pada 31 Desember 2016, Sun memiliki obligasi sebesar $10 juta dengan bunga 10% per tahunnya.
obligasi ini memiliki diskonto. Diskonto ini adalah selisih nilai pasar dan nilai nominal sebesar 300.000 dolar dan akan jatuh tempo pada 1 Januari 2022. Bunga akan dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya. Nah, pada 2 Januari 2017, POP membeli 50% dari obligasi SON seharga 5.150.000, di mana seharusnya 50% dari harga obligasi tadi adalah 5 juta, tetapi POP membeli dengan harga yang lebih tinggi, dan obligasi ini diklasifikasikan sebagai investasi held to maturity. Lalu, karena pembelian ini secara konsolidasi dianggap sebagai obligasi yang dihentikan lebih awal atau constructive retirement, dan menyebabkan kerugian sebesar 300.000 dolar. Lalu mengapa dianggap rugi? Karena ada entitas gabungan antara POP dan SON yang ingin menghapus liabilitas sebesar 4.850.000 dolar. 4.850 dolar ini didapat dari 50% dari nilai buku obligasi SON. Jadi 50% dikali 9.700. Tetapi karena hanya membayar sebesar karena pembelian awal dari obligasi itu tadi 5.150 dikurangi 4 juta. Jadi 5.150 dikurangi 4.850 menjadi 300 dolar. Nah, ini merupakan kerugian yang didapat dari pembelian tadi. Jadi selisih 300 dolar ini dianggap kerugian bagi entitas gabungan. Lalu selanjutnya, melanjutkan dari slide sebelumnya, membahas tentang pencatatan bunga di tahun 2017. Jadi SON mencatat bunga yaitu total beban bunga sebesar 1.060.000 dolar dengan rinciannya yaitu 10 juta dikali 10% dari bunga tadi hasilnya sama dengan 1 juta dolar. Ditambah dengan amortisasi diskonto yang diketahui sebesar 60.000 dolar dan hasilnya jadi 1.060.000. Lalu dari jumlah ini 530.000 berkaitan dengan obligasi antar perusahaan atau intercompany. Seperti yang diketahui tadi, POP membeli 50% dari obligasi SON. Jadi 1.060.000 ini dibagi 2 menjadi 530. Dan untuk POP sendiri mencatat pendapatan bunga yaitu POP memperoleh bunga sebesar 500.000 dolar yang didapat dari 5 juta dikali 10%. 5 juta tadi adalah 10 juta dikali 50%, lalu 10% adalah persentase dari bunga yang dikurangi dengan 30.000 yaitu amortisasi premium. Jadi pendapatan bersih POP dari obligasi ini adalah 470.000 dolar. Jadi selisih antara bunga yang dicatat oleh SON dan bunga yang dicatat oleh POP adalah 60.000. Di mana selisih ini adalah antara beban bunga yang dicatatkan oleh SON dan pendapatan bunga yang dicatat oleh POP. Selisih ini mencerminkan pengakuan kerugian konstruktif sebesar 1/5 dari total 300.000 dolar karena obligasi akan berakhir dalam 5 tahun gitu. Jadi 300.000 dolar tadi adalah kerugian. Nah, dibagi dengan 5 ini adalah masa berakhir dari obligasi. Jadi 60.000 selisih antara beban bunga yang dicatat oleh SON dan pendapatan bunga yang dicatat oleh POP. Yang berarti cocok antara perhitungan selisih dengan perhitungan pembagian. Lalu pada 31 Desember, POP dan SON belum mengakui total kerugian konstruksi sebesar 240.000, di mana rinciannya adalah 150.000 belum diamortisasi di buku POP karena merupakan premi, dan 90.000 belum diamortisasi di buku SON karena diskonto. Nah, selanjutnya masuk ke bagian equity method. Jadi, SON melaporkan net income sebesar 750.000 dolar untuk tahun 2017, dan POP mencatat 459.000 dolar income atau pendapatan dari SON, yaitu dapat dilihat perhitungannya adalah seperti ini. 90% dari 750.000 pendapatan net income yang dilaporkan oleh SON. Jadi 90.000 dikali 750.000 hasilnya 675.000 dolar. Dan dikurangi dengan constructive loss atau kerugian konstruktif dikali 90%, karena ini upstream ya. Jadi 300.000 dikali 90% jadi 270.000. Lalu ditambah dengan pengakuan dari constructive loss atau recognition of constructive loss sebesar 60.000 dikali 90.000. Jadi 54.000. Dan hasil dari investment income from SON atau pendapatan investasi dari SON adalah 459.000 dolar. Nah, untuk jurnalnya sendiri pada 31 Desember 2017, investment in SON
dicatat 675.000 pada debit, pada income from Sun sebesar 675.000. Jurnal ini untuk mencatat pendapatan investasi yang didapat oleh POP dari Sun dari 90% kepemilikannya. Lalu jurnal kedua sama-sama pada 31 Desember 2017 yang digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan investasi dari Sun karena adanya kerugian. Jadi mencatat kerugian konstruktif tadi. Jadi income from Sun di debit 270.000 dan investment in Sun di kredit sebesar 270.000. Jadi karena adanya kerugian konstruktif tadi, nilai dari investasi dan pendapatan dari POP ini menurun. Dan pada 31 Desember juga di jurnal ketiga dicatat penyesuaian dari pengakuan piecemeal constructive loss atau pengakuan dari adanya nilai residu tadi. Jadi jurnalnya investment in Sun di debit sebesar 54.000 dan investment from Sun sebesar 54.000. Jadi ini merupakan jurnal ketiga ini menambah nilai dari investasi dan menambah pendapatan dari nilai investasi juga di Sun. Nah, setelah mengetahui nilai dari pendapatan investasi, sekarang kita akan menghitung nilai investasi POP di Sun per 31 Desember 2017. Jadi, POP Corporation memiliki akun investasi di anak perusahaannya yaitu Sun Corporation. Nilai akhir investasi tersebut pada 31 Desember 2017 adalah sebesar $10.584.000. Nah, nilai ini berasal dari yang pertama itu ada nilai awal investasinya yaitu pada 1 Januari 2017 adalah sebesar 11.250.000 dari Sun tadi dikali dengan 90% kepemilikan dari POP. Jadi 11.250.000 dikali 90% sama dengan 10.125.000. Lalu yang kedua itu ada penambahan pendapatan investasi dari Sun selama tahun 2017. Jadi sebelumnya telah dijelaskan ada perhitungan tentang pendapatan investasi dari Sun yaitu sebesar $459.000. Nah, lalu total investasinya yaitu tinggal menambah antara nilai investasi awal ditambah dengan pendapatan dari Sun yaitu sebesar 10.125.000 ditambah 459.000 sama dengan 10.584.000. Nah, selanjutnya yaitu tentang transaksi antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2017. Jadi di situ ada laporan konsolidasi antara POP Corporation dan subsidiarinya yaitu Sun. Dijelaskan bahwa ada kerugian konstruktif sebesar $300.000 dalam laporan laba rugi konsolidasi. Penjelasannya yaitu POP membeli 50% dari obligasi Sun senilai $5.150.000 padahal nilai buku obligasi tersebut hanya $4.850. Selisih $300.000 ini dianggap sebagai kerugian konstruktif bagi entitas konsolidasi. Karena dari sudut pandang entitas gabungan, obligasi ini seperti dihentikan atau retired, jadi tidak bisa diakui sebagai aset atau kewajiban karena pihak induk atau anak berada dalam satu entitas. Maka rugi $300.000 ini dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi 300.000 ini akan masuk ke laporan laba rugi konsolidasi. Nah, lalu selanjutnya itu ternyata ada obligasi konsolidasi dilaporkan sebesar $4.880.000 di neraca. Di mana yaitu penjelasannya ada total obligasi Sun tadi $10 juta. Setengahnya yaitu 5 juta dibeli oleh POP dan dianggap sudah tidak berlaku lagi secara konsolidasi. Jadi hanya tersisa 5 juta obligasi yang masih dianggap utang ke pihak luar. Tapi obligasi tersebut masih mempunyai diskonto belum diamortisasi sebesar $120.000. Maka di neraca konsolidasi utang obligasi adalah sebesar 5 juta dikurangi 120.000 sama dengan $4.880.000. Nah, kesimpulannya yaitu laporan laba rugi mencerminkan kerugian konstruktif sebesar $300.000 akibat pembelian obligasi antar entitas. Lalu dalam neraca konsolidasi hanya mencerminkan utang obligasi yang benar-benar ke pihak luar yaitu sebesar $4.880.000. Lalu selanjutnya yaitu dampak kerugian konstruktif terhadap kepentingan pengendali dan non-pengendali atau non-controlling interest. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi antar entitas dalam satu grup harus dieliminasi agar hanya mencerminkan transaksi yang benar-benar melibatkan pihak eksternal. Salah satu eliminasi yang dilakukan adalah atas obligasi antar perusahaan antara POP Corporation dan Sun Corporation. POP tadinya membeli sebagian obligasi yang diterbitkan oleh Sun dan transaksi ini ternyata menghasilkan kerugian konstruktif sebesar $300.000. Kerugian konstruktif ini akan dibebankan kepada Sun sebagai pihak penerbit obligasi.
Karena Son dimiliki 90% oleh POP dan 10% oleh pemegang saham pengendali atau non-controlling interest, maka 10% dari dampak kerugian ini juga dibebankan kepada non-controlling interest. Secara spesifik, non-controlling interest share dari laba bersih Son tahun 2017 dihitung bukan dari laba sebelum penyesuaian, yaitu 750.000, melainkan dari laba setelah penyesuaian akibat constructive loss atau kerugian konstruktif dan amortisasi diskonto. Dan dijelaskan bahwa laba yang diatribusikan kepada kepentingan untuk pengendali atau non-controlling interest turun dari 775.000 menjadi 51.000 atau berkurang sebesar 24.000. Hal pengurangan ini terjadi karena adanya pengurangan 30.000 dari kerugian konstruktif karena ada penambahan 60.000 dari amortisasi diskonto obligasi, yaitu karena pengakuan secara bertahap selama 5 tahun. Jadi 300.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan 60.000. Jadi perhitungannya yaitu sama dengan 750.000 dikurangi 300.000 ditambah 60.000 dikali 10% sama dengan 51.000, yaitu total kerugian yang harus ditanggung oleh non-controlling interest. Nah, sementara itu dampak total terhadap laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik atau controlling interest adalah penurunan sebesar 216.000. Hal ini berasal dari adanya penurunan atau decrease kerugian konstruktif 300.000 ditambah dengan eliminasi pendapatan bunga. Karena dianggap antar perusahaan atau intercompany yaitu 470.000, jadi 300.000 ditambah 470.000. Total pengurangannya atau penurunannya adalah 770.000. Lalu untuk kenaikan atau increase-nya yaitu ada eliminasi beban bunga sebesar 530.000 seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, dan ada penyesuaian kepentingan non pengendali atau NCI dari 75.000 menjadi 51.000. Nah, yang dimasukkan itu 24.000-nya, yaitu setelah penyesuaiannya. Jadi 530.000 ditambah dengan 24.000 menjadi 554.000. Maka efek bersihnya yaitu berasal dari pengurangan tadi 770.000 dikurangi 554.000 kenaikan atau increase tadi, yaitu jadi yang diterima oleh controlling interest atau pemiliknya yaitu $216.000. Ini disebut sebagai efek neto terhadap controlling interest share of consolidated net income tahun 2017. Nah, selanjutnya ada jurnal eliminasi konsolidasi atau consolidation work paper entries. Jadi, gambar tersebut menunjukkan jurnal eliminasi konsolidasi, di mana jurnal ini digunakan untuk menghilangkan efek transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction antara Pop Corporation dengan anak perusahaannya, yaitu di sini Sun Corporation, di mana fokusnya adalah pada pembelian obligasi induk dari anak atau upstream yang dianggap sebagai pelunasan obligasi secara konstruktif atau constructive retirement. Jadi di debit itu ada beberapa akun. Yang pertama ada Last on Retirement Bonds, yaitu sebesar $300.000. Diakui sebagai kerugian karena obligasi dianggap telah dilunasi secara internal, namun dibeli dengan harga lebih tinggi dari nilai tercatat. Jadi harusnya nilai buku dari obligasi 50%-nya adalah 4.850.000, atau jika disetengahkan dari 10 juta adalah 5 juta, tetapi dibeli lebih tinggi 5.150.000. Dan akun kedua yang di debit ada interest payable, yaitu utang bunga. Jadi harus dihapus utang bunga yang dicatat oleh anak perusahaan karena bunga itu dibayarkan ke induk sehingga bersifat internal. Jadi interest payable sebesar 250.000 di debit karena akan dieliminasi. Dan ada juga interest income sebesar 470, yaitu pendapatan bunga harus dihapus yang dicatatkan POP dari obligasi anak. Karena ini pendapatan yang berhubungan dengan intercompany, bukan eksternal, maka tidak boleh muncul di laporan konsolidasi. Lalu yang terakhir itu di akun debit ada bonds payable, yaitu menghapus utang obligasi yang telah dilunasi secara internal. Jumlah ini adalah sisa obligasi yang masih dicatat setelah pembelian sebagian oleh POP. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, 5 juta dari obligasi dibeli oleh POP. Nah, sisa 5 juta lagi. Nah, 5 juta lagi ini dikurangi dengan 120.000 menjadi 4.880.000. Sementara di kredit ada akun investment in Sun Bonds, yaitu penghapusan investasi di POP di obligasi yang diterbitkan Sun. Karena ini merupakan akun yang berhubungan dengan transaksi internal atau intercompany transaction. Lalu ada juga interest receivable atau piutang bunga sebesar 250 yang dicatat POP. Seperti yang sebelumnya dieliminasi karena merupakan intercompany transaction. Begitu juga dengan interest expense sebesar 530
Jadi beban bunga yang dicatat SON atas obligasi yang sekarang dimiliki oleh POP dihapus atau dieliminasi karena tidak relevan secara konsolidasi. Oke teman-teman, nah yang terakhir ini kita akan mengetahui nih apa efek dari konsolidasi statement di tahun-tahun setelahnya. Nah seperti yang kita tahu ya, jadi ini adalah transaksi pembelian dari induk ke anak. Jadi induk beli obligasinya anak. Nah di mana pembeliannya ini itu menyebabkan constructive loss gitu. Nah oke, kita langsung ke jurnalnya. Nah yang pertama ini investment in SON. Ini didapat dari mana? Didapat dari 90% karena kepemilikannya itu 90% dikali dengan konstruktif rugi atau konstruktif loss tadi yang belum diakui. Jadi 90% itu dikali dengan 300.000 dikurangi 60.000 sebesar 216.000. Kemudian untuk NCI-nya dia kan 10% nih berarti kan sisanya ya. Berarti 10% dikali dengan 300.000 dikurangi 60.000 menghasilkan 24. Kemudian untuk interest income ini adalah pendapatan bunga yang dilaporkan POP dari obligasinya SON sebesar 470. Kemudian untuk 10% bonds payable ini tuh setengah dari nilai buku obligasi SON ya. Jadi setelah sebagiannya diamortisasi diskonto. Jadi kan nilainya $9.820. Nah itu dikali dengan 50%. Hasilnya $4.910. Nah untuk kreditnya apa? Kreditnya pertama adalah investment in SON bonds, yaitu nilai tercatat investasi oleh POP setelah amortisasi premi pada 2018 sebesar $5.090. Untuk interest expense-nya itu adalah beban bunga yang diakui oleh SON atas obligasi tersebut selama tahun berjalan. Tuh, jadi intinya ini adalah kita mengeliminasi ya, kayak gitu. Oke, supaya tidak terjadi double counting. Oke, sekarang kita lihat analisis pengaruh tahunannya terhadap controlling share of consolidated net income. Ya bisa dilihat ya ini increase by yang pertama elimination of interest expense sebesar 530. Nah ini itu adalah pengeluaran bunga dari anak yang dieliminasi karena bersifat antar perusahaan. Jadi sifatnya itu kayak kan induk dan anak itu kan kayak satu kesatuan gitu kan. Cuma jadi sifatnya mereka itu pelunasan walaupun sebenarnya bukan pelunasan. Makanya harus dieliminasi gitu. Dan efeknya adalah nanti akan meningkatkan laba di konsolidasi. Itu. Terus yang kedua yang decreased by elimination of interest income sebesar 470. Ini adalah pendapatan bunga dari induk yang juga dieliminasi. Dan nanti ini efeknya adalah akan mengurangi laba konsolidasi. Gitu. Lalu ada increase in NCI share sebesar 60.000 dikali dengan 10% sama dengan $6. Nah, ya gitu. Nah, berarti totalnya adalah 470 ditambah 6 adalah 476. Berarti 530 itu dikurangi dengan $476. Maka annual effect on controlling share-nya adalah $54. Gitu. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang materi Intercompany Profit Transaction Bonds. Nah, sebelum ditutup, kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan. Kalau gitu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.